Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Yang saya hormati Ibu Belva Selvia MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Mudah-mudahan Allah sehatkan selalu, panjangkan umur, serta sejahtera dalam kehidupan. Amin amin ya robbal alamin. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Gusti Randa dengan NIM 21220203028 dari program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Baiklah teman-teman, di sini ada 7 pembahasan yang akan saya paparkan pada saat ini. Yang pertama itu mengenai pengertian interaksi sosial. Yang kedua, jenis-jenis interaksi sosial. Yang ketiga, syarat-syarat interaksi sosial. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang kelima, bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang keenam, interaksi sosial dalam proses belajar mengajar. Yang ketujuh, ada interaksi sosial antar murid. Yang pertama itu ada pengertian interaksi sosial. Dapat kita lihat mengenai pengertian interaksi sosial. Secara harfiah, interaksi sosial adalah bersama-sama menyentuh, yakni suatu proses di mana antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok yang berhubungan satu dengan yang lain. Maksud dari berhubungan satu dengan yang lain ialah suatu tindakan yang terjadi dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik di antara mereka. Yang kedua, jenis-jenis interaksi sosial. Adapun yang pertama yaitu interaksi sosial individu dengan individu. Dalam interaksi ini, seorang individu memberikan reaksi pada orang lain dengan tujuan untuk orang lain tersebut merespon atas reaksi yang diberikan. Reaksi yang dianggap positif apabila hasilnya mengarah kepada kerjasama. Namun, reaksi dinilai negatif jika muncul pertentangan atas sebuah konflik. Contoh dalam interaksi sosial individu dengan individu. Seorang kakak yang mengajari adiknya dalam pembelajaran sosiologi pendidikan. Mengapa itu termasuk ke dalam contoh interaksi sosial individu dengan individu? Dikarenakan seorang kakak itu yang satu dan adiknya itu satu. Jadi tidak berjumlah banyak atau lebih dari 3, 4, 5 orang. Jadi satu berlawan dengan satu. Itulah yang dimaksud individu dengan individu. Yang pertama tadi interaksi sosial individu dengan individu, maka yang kedua ini interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Pada interaksi ini terjadi kontak dan komunikasi di antara kelompok. Kepentingan individu tidak muncul dalam interaksi ini, dikarenakan ini kelompok dengan kelompok. Contohnya, organisasi siswa sekolah berkunjung kepada organisasi siswa di sekolah lainnya untuk dalam rangka studi banding. Kenapa? Contoh itu termasuk ke dalam interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Perlu kita ketahui bahwasanya organisasi itu tidak terdiri dari satu orang, melainkan banyak orang. Maka dari itu, dalam organisasi itu banyak di dalamnya perkumpulan orang-orang. Maka itu disebut kelompok. Dan yang ketiga, yakni interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial ini dilakukan seorang individu dengan sebuah kelompok. Bentuk interaksi sosial ini seperti seorang pendidik mengajarkan kepada peserta didik mengenai pembelajaran. Adapun contoh lainnya yakni seorang kepala sekolah yang menjadi pemimpin rapat dengan jajaran di bawahnya. Selanjutnya pembahasan ketiga yakni syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial dan yang kedua ada komunikasi sosial. Mari kita bahas mengenai hal yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung atau bersentuhan fisik, tetapi juga tanpa hubungan fisik. Dapat dibedakan kontak berdasarkan yang pertama secara langsung dan tidak langsung. Yang mana kontak sosial secara langsung itu adanya hubungan fisik, yang mana terjadinya saling bertatap muka atau sekedar hanya senyum. Itu adalah salah satu contoh dari kontak sosial secara langsung. Adapun secara tidak langsung yakni melalui handphone yang melakukan telepon,
SMS, atau video call. Kontak berdasarkan yang kedua sifat, yang mana individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok. Dan yang ketiga yakni berdasarkan bentuk positif dan negatif, tingkat hubungan primer dan sekunder. Contohnya, kontak sosial primer adalah kontak sosial yang terjadi secara langsung, seperti bertatap muka, bersalaman, bertukar senyum. Hal tersebut merupakan kontak sosial primer. Dalam hal positif, yang selanjutnya yakni bersalaman, namun tidak ada tata krama ataupun etika secara bersalaman, sehingga hal tersebut termasuk ke kontak sosial primer yang negatif. Kontak sosial sekunder terjadi apabila pihak-pihak yang berinteraksi tidak bertemu secara langsung atau melalui perantara, seperti halnya kita sedang melakukan percakapan melalui telepon atau melakukan video call lewat HP, handphone. Nah, hal tersebut yang dapat kita ambil contoh ke positifnya, teleponan atau video callan, saling tanya kabar, bertukar cerita yang bisa membangkitkan semangat untuk lebih belajar, serta memotivasi satu sama lain. Nah, hal itu adalah kontak sosial sekunder yang positif. Ketika contoh sosial sekunder yang negatif, ketika teleponan atau video callan membicarakan keburukan orang, membicarakan kesalahan-kesalahan orang. Hal itu adalah contoh kontak sosial sekunder yang negatif. Yang kedua, setelah kontak sosial yakni komunikasi sosial. Perlu kita ketahui bahwasanya komunikasi sosial adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pembahasan yang keempat yakni faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Imitasi merupakan suatu proses belajar dengan cara meniru dan mengikuti perilaku orang lain, seperti halnya seorang siswa A meniru cara belajar siswa B, yang mana siswa B ini belajar memfokuskan dirinya terlebih dahulu mendengarkan penjelasan, baru ia mencatat apa yang telah dia dapat. Yang kedua, identifikasi. Sebuah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama halnya dengan pihak lainnya, seperti contohnya seorang siswa meniru cara jalan, bicara, berpakaian, dan kebiasaan gurunya. Yang ketiga, sugesti. Sugesti yakni cara pemberian oleh seorang kepada orang lain dengan cara tertentu, seperti contohnya wali kelas yang memberikan perintah untuk mengikuti melaksanakan peraturan yang ada di kelasnya. Yang keempat, motivasi. Motivasi ini adalah sebuah rangsangan yang diberikan sehingga bisa untuk seseorang yang diberikan motivasi melaksanakan ataupun memenuhi atau menuruti apa yang dimotivasikan secara lebih baik agar dapat bertanggung jawab. Contohnya, seorang guru sejarah yang memberikan motivasi kepada peserta didik agar tidak melupakan jas merah, yakni jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kelima, simpati. Simpati yakni perasaan tertarik yang timbul dalam diri seseorang dan membuatnya merasa seolah-olah berada dalam keadaan orang lain. Seperti contohnya, seluruh teman sekelas ikut bersedih karena salah satu anak dari wali kelasnya itu meninggal. Yang keenam itu empati. Empati dengan simpati itu hampir mirip, akan tetapi tidak hanya semata-mata perasaan kejiwaan saja, tapi dibarengi dengan perasaan organisme tubuh yang sangat intens. Seperti contohnya, seorang siswa yang berduka kehilangan bapaknya, sehingga dari teman sekelasnya berinisiatif untuk mengumpulkan sebuah dana atau sumbangan agar guna membantu siswa tersebut. Pembahasan kelima yakni bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif. Bisa dikatakan interaksi ini interaksi positif. Dan yang kedua, interaksi sosial disosiatif. Bisa dikatakan interaksi sosial ini interaksi yang negatif. Untuk yang pertama, interaksi sosial asosiatif adanya kerjasama atau cooperation yang dilakukan oleh individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, juga individu dengan kelompok. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi ini ialah kegiatan penghentian konflik antar kelompok dengan kelompok yang saling bertentangan. Contohnya dalam sebuah kelas ada kelompok A dan kelompok B yang berbeda argumentasi, timbullah sebuah masalah dari perbedaan argumentasi tersebut, sehingga seorang pendidik
menjadi penengah guna untuk penghentian konflik tersebut. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi adalah pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Asimilasi muncul apabila ada golongan masyarakat yang latar belakang budaya yang berbeda. Adapun interaksi sosial disosiatif atau interaksi sosial yang negatif. Yang pertama itu ada persaingan. Sudah jelas suatu persaingan yang tidak jelas dalam interaksi sosial disosiatif ini, yang mana melakukan kejahatan ataupun menjatuhkan seseorang, bahkan bisa mencelakainya. Adapun yang kedua itu ada kontravensi, yang mana kontravensi ini adalah interaksi sosial yang berada di antara persaingan atau pertentangan atau konflik. Perasaan yang tidak suka terhadap kepribadian seseorang ataupun sifat yang dendam. Adapun yang selanjutnya itu ada pertikaian, yang mana pertikaian ini adalah interaksi sosial yang menjatuhkan seseorang, yang mana timbul sebuah kekerasan, bisa terjadi pukul-memukul maupun ancaman. Dan yang terakhir itu ada konflik. Konflik ialah sebuah masalah yang timbul dari individu-individu, bisa juga individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok. Selanjutnya pembahasan yang keenam mengenai interaksi sosial dalam proses belajar mengajar. Dalam konteks ini, proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah mengadakan hubungan sosial, dalam artian peserta didik berinteraksi dengan peserta didik lain dan berinteraksi dengan kelompoknya. Seperti halnya yang contoh pertama, guru mengemukakan masalah dalam bentuk situasi sosial kepada para peserta didik, guna para peserta didik mengetahui akan situasi sosial yang ada di sekitarnya. Yang kedua, peserta didik dengan bimbingan guru menelusuri berbagai macam masalah yang terdapat dalam situasi sekarang, baik dalam pendidikan maupun di luar kelas dan di dalam kelas. Yang ketiga, peserta didik diberi tugas atau permasalahan untuk dipecahkan, dianalisis, dan dikerjakan yang berkenaan dengan situasi tersebut lingkungannya. Yang keempat, dalam memecahkan masalah belajar tersebut, peserta didik diminta untuk mendiskusikannya agar terjadi sebuah interaksi antar murid dengan murid. Yang kelima, peserta didik membuat kesimpulan dari hasil diskusinya. Dan yang terakhir, membahas kembali hasil-hasil kegiatan agar bisa diingat dan dipahami. Dan yang terakhir di pembahasan yang ketujuh mengenai interaksi sosial antar murid. Dapat kita simpulkan bahwasanya interaksi antar murid merupakan hubungan timbal balik antara satu murid dengan murid lainnya. Interaksi antar murid bisa terjadi dari individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok yang saling memberikan pengaruh satu sama lainnya. Interaksi yang terjadi antar murid ini akan timbul respon yang positif dan negatif. Interaksi antar murid ini suatu perkembangan yang mana proses mengenal satu sama lain, bahkan bisa juga terjadi suatu sharing memberikan ilmu tentang pembelajaran. Mungkin cukup sampai di sini pemaparan materi mengenai interaksi sosial di sekolah. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami materi mengenai interaksi sosial di sekolah. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang tepat, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Belva Selvia, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan dan teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya cintai. Baik, perkenalkan saya Salsa Nabila NIM 2120203047 akan menjelaskan materi tentang ilmu pengetahuan dan sosiologi. Jadi yang pertama adalah pengertian. Menurut Polak, sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu kompleks atau disiplin pengetahuan tentang suatu bidang realitas tertentu yang didasarkan pada kenyataan atau fakta-fakta dan yang disusun serta diantarhubungkan secara sistematis dan menurut hukum-hukum logika. Definisi lain yang muncul dari Nasution bahwa sosiologi pendidikan adalah analisis ilmiah atas proses sosial dan pola-pola yang terdapat dalam sistem pendidikan. Menurut Nasution, tujuan sosiologi pendidikan adalah yang pertama sebagai analisis proses sosialisasi, di mana maksudnya kita melihat banyak fenomena yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan dari pandangan sosiologi. Kemudian yang kedua, sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Yang ketiga, sebagai analisis sosial di sekolah, antara sekolah dengan masyarakat, di mana keduanya memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Yang keempat, sebagai kemajuan dalam perkembangan sosial, dan yang kelima sebagai dasar dalam menentukan tujuan pendidikan.
Baik, selanjutnya ciri-ciri sosiologi memiliki 4 buah poin, yakni yang pertama bersifat empiris, artinya sosiologi sebagai ilmu yang dilandasi pada observasi kenyataan dan tidak bersifat spekulatif atau mengira-ngira suatu kebenaran. Contohnya nih, pada saat terjadi tawuran antar sekolah, maka dilakukan analisis kenapa tawuran tersebut tuh kayak bisa terjadi gitu loh, dan kita melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang kedua bersifat teoritis, yang artinya ilmu pengetahuan dibangun menjadi sebuah teori yang disusun secara logis untuk tujuan mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial. Contohnya, apabila terjadi suatu tawuran, pasti memiliki sebab akibat kenapa hal tersebut bisa terjadi. Misalnya, sekolah A terjadi kesalahpahaman karena memperebutkan sesuatu dengan sekolah B, misalnya memperebutkan wilayah. Akibatnya hal tersebut membuat sekolah A melakukan tawuran terhadap sekolah B. Kemudian yang ketiga bersifat kumulatif, artinya disusun berdasarkan teori yang sudah ada sebelumnya. Contohnya, menurut pendapat Darwin, manusia itu terbuat dari kera, tetapi di era modern ini istilah tersebut tidak berlaku lagi. Maka dari hal tersebutlah yang dinamakan bersifat kumulatif, karena semakin lama teori tersebut semakin diperbaiki. Yang keempat, terakhir, non-etis. Sosiologi mempersediakan fakta yang terjadi di masyarakat bukan tentang baik buruknya, dimana di non etis ini mereka lebih melihat kayak pada kelogisannya daripada melihat baik dan buruknya daripada hal-hal yang ada di masyarakat. Contohnya, di era pandemi corona seperti ini, pemerintah melakukan PPKM guna mengatasi tersebarnya virus lebih luas. Tetapi sebagian masyarakat tuh kayak berpikir, kenapa pemerintah tuh ngelakuin ini pasti karena keuntungan. Padahal pemerintah melakukan hal tersebut agar si virus ini tuh mereda di era pandemi ini, dimana hal tersebut itu kayak masuk gitu loh kalau misalnya dia berdasarkan ciri-ciri sosiologi, yaitu berdasarkan non-etis, di mana pemerintah ini lebih memandang ke logisan, di mana pemerintah ini tuh memandang kayak gimana sih biar si corona ini tuh nggak terjadi lagi dibandingkan pikiran-pikiran dari masyarakat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sosiologi agar dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan yaitu losada, yang pertama logis, kedua objek yang dibahas jelas, yang ketiga sistematis, 4 andal, yang kelima dirancang, yang keempat akumulatif, dan yang ketujuh menggunakan metode-metode ilmiah. Baik, yang terakhir adalah hubungan ilmu pengetahuan dengan sosiologi, di mana sosiologi memusatkan perhatian pada hubungan sosial dan hubungan sosial tersebut disebut dengan masyarakat. Masyarakat adalah satu-satunya aspek perhatian sosiologi. Selain itu, ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang tersistem dan diterima secara luas yang didedikasikan untuk penemuan, generalisasi, dan teori untuk menyempurnakan dan membangun pengetahuan yang ada. Oleh karena itu, sosiologi adalah studi ilmiah yang merupakan aspek penting dari ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia dalam kelompok atau individu yang bertujuan untuk menemukan keteraturan dalam perilaku dan mengungkapkan apakah penemuan-penemuan tersebut dapat berlaku di dalam lingkungan atau di dalam pola-pola manusia. Contohnya di dalam ilmu kedokteran, seorang dokter menanyai seorang pasien mengenai penyakit yang ia derita. Selain itu, di dalam lingkungan pendidikan, seorang guru yang bertanya kepada murid mengenai materi yang ia ajarkan masuk atau tidak. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.